Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel pembelajaran KSN bersama Kak Dion Saputra. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan KSNK tahun 2021 kemarin, yang part kelima, yaitu kita akan membahas soal nomor 26 hingga lebih kurang 10 soal. Kita coba selesaikan hingga nomor 35 ya, adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan ke teman-teman terkait dengan nomor 26. Nah, nomor 26 ini sebelumnya kita coba perbesar layarnya ke teman-teman. Nah, nomor 26 ini yaitu ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan situasi kelangkaan sumber daya ekonomi tertentu, misalnya bahan baku, barang jadi atau jasa adalah disebut sebagai apa kalau misalkan dia menggambarkan kondisi kelangkaan. Jadi kita akan membahas kalau kelangkaan itu dia keterbatasan sumber daya ya. Jadi inti dari kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini itu bagaimana dong kalau misalnya dia terbatas, berarti kita semakin susah atau semakin sulitnya kita menemukan suatu bahan atau barang tertentu. Kalau semakin sedikit dia masih ada, inti langka dia terbatas, bahkan susah ditemukan. Jadi semakin meningkat bukan, semakin naiknya harga bukan, jadi yang menggambarkan jawaban nomor 26 adalah B. Lanjut teman-teman semuanya, nomor 27, the condition of developing countries generally is. Jadi kalau misalkan kondisi dari negara developing, yaitu negara-negara berkembang di Indonesia, atau seperti Indonesia termasuk negara berkembang, itu gimana sih? Nah, yang di sini apakah GDP-nya lebih besar dari GNP atau GNP, atau PDB ya, kalau kita bahas Indonesia kan produk domestik bruto lebih besar dari produk nasional bruto. Nah, kita perlu jelaskan ke teman-teman ya, kalau misalkan GDP itu adalah unsur dari gross domestic. Domestik artinya dia wilayah. Jadi ini perbedaan antara GDP dengan GNP adalah kalau GDP dia aspek berdasarkan kewilayahan, semua orang yang hidup dan tinggal di negara tersebut, baik dia warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Makanya orang-orang bule yang kerja di Indonesia itu kita hitung basarnya pendapatan mereka masuk ke GDP. Sedangkan GNP atau Gross National Product ini berdasarkan aspek status warga negara atau status kenegaraannya. Nah, makanya di sini kita lihat menghitung ini berdasarkan status warga negaranya. Nah, di sini karena ada wilayah, ada unsur orang asing, maka biasanya kalau negara berkembang, faktor-faktor orang yang bekerja, orang asing yang bekerja dalam negara kita itu lebih besar. Makanya di sini sumbangsi dari GDP itu lebih besar dari sumbangsi dari GNP. Karena ya ini hanya berdasarkan orang Indonesia ya yang berKTP WNI, baik dia tinggal di Indonesia maupun dia tinggal di luar negeri. Seperti kalau tinggal di luar negeri dia menjadi asisten rumah tangga, atau dulu istilahnya yang agak ini ya pembantu atau bekerja ya di negara lain kayak gitu. Asisten rumah tangga disebut sebagai GNP, ke dalam kategori GNP. Sedangkan orang asing, misalkan orang dari Amerika Serikat, misalkan bekerja di Freeport, nah itu kita hitung GDP-nya. Otomatis penghasilan mereka semakin besar karena mereka warga negara asing. Jadi kembang biasanya GDP-nya lebih besar dari GNP-nya. Seperti itu ya teman-teman, cukup gampang dalam pembahasan soal kita ini ya. Jadi kita akan coba selesaikan untuk teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu, kita lanjutkan ke pembahasan 28. Nah, nomor 28 ini soalnya adalah uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari dalam transaksi jual beli, atau kita gunakan ya dalam jual beli maupun kegiatan lain disebut sebagai uang kartal. Uang kartal itu adalah uang kertas ditambah dengan uang logam. Sedangkan uang giral itu dia lebih berhubungan seperti hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan kedua hal ini. Misalkan dia ada cek, kemudian giro, jadi butuh diuangkan dulu. Jadi prosesnya tidak langsung dapat uang. Jadi cek ini misalkan surat atau ini ya semacam nota kesepahaman untuk nanti bisa diuangkan. Ada tanda tangan orangnya atau kesepakatannya, giro dan lain-lain itu masuk uang giral. Nah intinya dua hal ini aja, uang giral atau uang kartal.
Oke, nomor 29 di antara kelima pengeluaran di bawah ini yang bukan merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah ialah intinya adalah belanja pemerintah di sini hubungannya dengan pemerintah kita ya. Nah, pemerintahnya adalah pelaksanaan baik dari tingkat pusat gitu ya maupun di tingkat daerah. Tapi sini konteksnya adalah belanja pemerintah berarti belanja pemerintah pusat. Di sini maksudnya adalah belanja pemerintah pusat. Nah, pembagian gaji pegawai PNS, nah itu dari pengeluaran dari negara gitu ya, pemerintah negara. Belanja barang-barang kebutuhan pemerintah pusat ini juga benar. Yang di pembayaran angsuran pokok bunga utang, nah ya kalau misalnya negara kita berutang, negara yang pakai misalnya adalah surat utang negara atau misalkan dia pakai obligasi, maka dia pakai pinjaman pembayaran pakai APBN atau pemerintah. Sedangkan subsidi bahan bakar BBM juga yang bukan adalah pembayaran gaji BI. Ini pegawai BI ini terpisah dari pemerintah karena BI ini dia lembaganya adalah independen. Nah, bukan pemerintah pusat ya ini, BI adalah lembaga independen. Seperti itu dalam mengatur terkait dengan kebijakan moneter suatu negara. Jadi nomor 29 jawabannya B. Cukup gampang ya teman-teman. Kita akan lanjutkan kembali nomor 30. Nah, pada soal nomor 30 ini, institution which has the authority to carry out monetary policy is, jadi maksud soal di sini adalah lembaga atau sebuah badan usaha atau kelembagaan yang mengurus terkait dengan monetary policy. Artinya di sini kebijakan moneter. Nah, lembaga yang mengurus terkait dengan kebijakan moneter itu apa? Yaitu adalah Bank Sentral. Tadi kita udah bahas ya, Bank Sentral atau Bank Pusat atau disebut sebagai BI ya, Bank Indonesia itu mengurus kebijakan moneter. Nah, kalau kebijakan moneter itu terkait dengan suku bunga biasanya gitu ya, teman-teman. Suku bunga, kemudian giro wajib minimum dan lain-lain. Nah, itu tugasnya adalah kebijakan moneter. Nah, sedangkan yang kedua ada namanya dua hal ya, kebijakan moneter. Satu, yang kedua adalah kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Ini sangat terkait dengan pajak, teks, kemudian subsidi. Nah, itu bisa lebih alokasinya adalah APBN kita gitu ya. Maka dilaksanakan oleh Ministry of Finance atau Kemenq gitu ya, Kementerian Keuangan. Sedangkan pasar modal bukan, ini bukan. Jawaban tepat nomor 30 adalah Central Bank atau bank negara, bank pusat ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di nomor 31. Nomor 31 ya. Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah pusat Indonesia adalah dari mana? Jadi penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah pusat. Nah, kan ada macam-macam penerimaan negara ya. Bisa dari cukai. Cukai itu adalah barang dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Misalkan kita mau mengimpor HP Xiaomi ke Indonesia, maka barang Xiaomi-nya itu butuh dikenakan cukai. Cukai itu semacam pembayaran atau pajak bagi barang-barang impor yang masuk ke negara kita untuk diperjualbelikan barangnya. Biaya masuk begitu ya, cukai biaya masuk ini mirip-mirip nih. Nanti silakan teman-teman perdalam gitu ya. Nah, yang kali semua ini yang paling besar penerimaannya adalah PPh, pajak penghasilan. Karena ini pajak penghasilan ini berapa kita hitung pajak setiap individu di seluruh Indonesia. Nah, ini kan penerimaan cukup besar baik dari sektor migas maupun juga non migas. Nah, dari kedua ini sektor penerimaan paling besar adalah non migas karena sebagian masyarakat bekerja di sektor non migas, baik pertanian, jasa, dan lain-lain sektor termasuk non migas. Sedangkan migas ya terbatas ya jumlahnya. Ini ribuan, kalau salah Kak, 1.000-an triliun lebih, 1.000 triliun lebih, sekarang ini ratusan triliun atau puluhan triliun. Jadi pajak penghasilan paling besar gitu, nomor 31. Nah, lanjut kalau kita bahas selain pendapatan asli daerah PAD, sumber penerimaan lain pemerintah daerah di Indonesia atau kabupaten kota adalah dari pemerintah pusat. Nah, ini kita sebut sebagai dana alokasi umum. Artinya adalah dana DAU disingkat ya. DAU ini atau dana alokasi umum dialokasikan dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah untuk digunakan sesuai dengan pemerataan pembangunan. Jadi tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan pembangunan di daerah. Jadi yang lain-lain bukan jawabannya, baik subsidi daerah otonom, subsidi pemerintah pusat, bagian dari penerimaan ekspor maupun bagian laba dari badan usaha milik negara. Jawaban tepat adalah dana alokasi umum. Yang lain nanti ada juga dana alokasi khusus DAK. Ini diperuntukkan untuk daerah-daerah tertentu ya yang membutuhkan perhatian lebih. Misalkan mungkin kalau daerah dana alokasi khusus itu misalkan daerah Aceh atau Papua atau daerah lain gitu ya. Nah, ini dana alokasi khusus, nanti silakan teman-teman perdalam lebih. Dana yang bersumber dari daerah APBD, DAK, atau DAU dan lain-lain. Nomor 32 jawabannya adalah DAA ya, dana alokasi umum. Oke teman-teman, sangat gampang ya ininya pembahasan soalnya. Karena kakak udah ini ya, udah kuliah atau udah lulus mungkin karena biasa gitu ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 33. Nomor 33 ini ditinjau berdasarkan status badan hukumnya. Ada istilah badan usaha milik negara disingkat sebagai BUMN yang ada dan beroperasi di Indonesia saat sekarang ini berbentuk. Jadi badan usaha milik negara ini terbagi dua. Pertama adalah Perum. Nah, ini udah ada di jawaban nomor A ya. Yang kedua adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, Perum ini perusahaan umum yang dia itu sudah berdasarkan ketentuannya ya. Bedanya kalau perseroan terbatas, dia di sini menggunakan saham dalam go public ya, menjualkan aset-aset atau mungkin menawarkan kepemilikan modalnya bagi masyarakat umum, publik, saham. Kalau misalkan dia ada istilah di sini ya, perseroan terbatas ini bagi dua ya. Pertama dia tertutup, kedua perseroan terbatas terbuka. Nah, makanya kalau kalian pernah beli makanan dalam bungkusnya itu ada di sini PT misalnya Indofood gitu ya. TBK. Nah, apa sih TBK itu? Terbuka. Artinya dia perusahaan perseroan terbatas tapi dia terbuka. Artinya sahamnya dijual ke publik, dijual ke masyarakat untuk bisa dibeli. Misalkan aku punya saham loh, saham aku lah punya PT Indofood. Nah, ini berarti sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat. Sedangkan yang tertutup dia nggak dijual, dipublikasikan atau tidak diperdagangkan. Jadi bentuk BUMN ada dua, Perum dan perseroan terbatas. Sedangkan ini kan sama nih, ini bagian yang D bagian dari perseroan terbatas, yang ini bukan, Perjan bukan, dan lain. Jawaban tepat nomor 33 adalah A. Oke, cukup gampang. Nomor 34, landasan konstitusional Badan Usaha Milik Negara Indonesia adalah, nah sini sebenarnya kalau kita lihat patokannya adalah pasal 33. Nah, jawabannya A, B itu salah gitu ya. Nah, sebenarnya pasal 33 ini asas bumi KLM ini berdasarkan azas kekeluargaan. Inti dari pasal 33 ayat 1 adalah asasnya adalah kekeluargaan. Jadi bukan jawabannya C. Nah, antara kedua ini nih, dalam soal-soal lain kadang-kadang dimasukin, ini agak cukup kompleks juga ya. Jadi BUMN ini landasan ininya lah pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, cuma yang lebih tepatnya adalah di sini kita bahas landasan konstitusional pendirian BUMN adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, yaitu terkait dengan bumi agregator dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini dikelola oleh negara gitu ya, untuk sebesar-besarnya syarat kemakmuran rakyat kayak gitu. Jadi nomor 34 jawabannya adalah E. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, misal kita lihat nih, kita share ke teman-teman. Nah, inilah, kalau silakan nanti dihafal ya, bumi, air dan kekayaan alamnya yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara ini pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi jawabannya adalah pasal 33 ayat 3. Terakhir kita akan membahas soal nomor 35 ya, adik-adik. Nah, di sini terakhir kita akan membahas soal nomor 35 di antara kelima lembaga yang tercantum di bawah ini yang bukan termasuk BUMN. Mana yang bukan termasuk BUMN? Pertamina bagian dari BUMN. Nah, ini menarik.
tiga buah ini sektor yang bergerak dalam hal pangan. Dia sudah holding company ya. Holding company-nya lupakan namanya. Nah, ini Inhutani bagian dari ini induknya adalah sektor pangan, kemudian terbagi macam-macam ya, bergerak di perhutanan, kalau sang yang seri ini bergerak dalam pembibitan, pembenihan dan lain-lain. Nah, jadi yang bukan adalah Bulog. Bulog ini dia bukan bagian dari badan usaha milik negara. Kalau salah kakak, nanti silakan teman-teman melihat Bulog ini masih dalam bentuk perum. Gitu. Jadi perusahaan umum, bukan badan usaha milik negara. Nah, itulah kalau misalnya kita lihat Bulog bukan dari badan usaha milik negara. Nanti silakan teman-teman lihat ya, bahwasanya Bulog itu dia bukan bagian BUMN, tapi tugasnya lah sebagai stabilisator harga pangan gitu ya. Kalau misalkan Bulog ini kan terkenal dengan beras yang murah gitu ya. Beras harganya murah. Nah, silakan nanti teman-teman lihat bahwasanya Bulog bukan dari BUMN, ada di internet kayak gitu ya. Beras harga murah. Nah, sampai situ teman-teman, demikian yang dapat kita diskusikan dan kita jelaskan ke teman-teman. Semoga bermanfaat pembahasan soal part kelima ini. Terus dukung ya channel pembelajaran kita di pembelajaran KSN bersama Kak Dion. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga share serta like untuk notifikasinya. Jangan terus dibagikan, semoga pembelajaran sangat bermanfaat bagi adik-adik semuanya di sini. Tetap semangat, semoga teman-teman sukses terus di pembelajaran berikutnya. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.